guys, jadi pada kali ini saya akan melakukan tutorial pencarian literatur dan live review jurnal sebagai tugas telah A ilmiah epidemiologi. Pada kali ini, saya menggunakan database Google Scholar. Pada kesempatan kali ini saya memperoleh topik epidemiologi stroke. Maka dengan itu saya menggunakan kata kunci stroke, insiden, faktor resiko, dan mortality. Selanjutnya saya menggunakan filter semua jenis artikel dan rentang waktu 2016 sampai 2026. Dari beberapa jurnal yang telah saya baca, saya memilih jurnal profil pasien stroke di Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso tahun 2024. Bukan loadingnya. Selanjutnya, untuk melihat PDF dari jurnal tersebut, maka kita mengklik bagian PDF sebelah sini untuk mengunduh jurnal tersebut. Baik, ini adalah jurnal yang telah saya unduh. Saya memilih jurnal ini karena isi jurnal ini relevan dengan topik epidemiologi stroke di Indonesia dengan menggunakan data terbaru yaitu pada tahun 2024, serta menyajikan gambaran karakteristik pasien, faktor resiko, dan mortalitas dari stroke. Oleh karena itu, menurut saya jurnal ini sudah cukup sesuai dengan topik yang saya cari. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pencarian jurnal dengan menggunakan AI. Dan pada saat ini saya menggunakan salah satu tools AI yaitu Consensus. Dan pada Consensus kita diminta untuk memasukkan prompt sesuai yang kita inginkan. Dan di sini saya sudah membuat prompt saya, yaitu carikan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan epidemiologi stroke dengan kata kunci stroke and incident and faktor risiko and mortalitas. Prioritaskan jurnal yang membahas kejadian stroke pada populasi, faktor-faktor yang memengaruhi, serta angka kematian akibat stroke. Selanjutnya kita akan memfilter jurnal yang kita cari. Di sini saya memilih past 10 years. Jurnal ranknya itu dari Q1 sampai Q4 dan kita pilih yang open access. Dan untuk negaranya kita pilih Indonesia. Selanjutnya kita cari. Baik, di sini telah muncul beberapa literatur di sebelah kanan dan di sebelah kiri terdapat tabel ringkasan artikel. Jadi ini memudahkan kita untuk melihat mana jurnal yang ingin kita gunakan. Karena di sini sudah langsung ada fokus utama, temuan kunci, dan populasi atau wilayah. Dan di sini saya menggunakan jurnal yang ketiga yaitu epidemiologi stroke di Asia. Kita cari yang di sebelah kanan. Setelah itu kita buka PDF-nya dengan mengklik gambar PDF ini. Berikut adalah PDF jurnal yang telah kita download tadi. Untuk evaluasi relevansinya, jurnal Stroke Epidemiologi in Asia memiliki relevansi dengan pencarian jurnal mengenai epidemiologi stroke dengan kata kunci stroke, insiden, faktor risiko, dan mortalitas. Hal ini karena jurnal tersebut membahas angka insiden stroke di berbagai negara Asia, tingkat mortalitas akibat stroke, serta faktor risiko utama seperti hipertensi, diabetes, merokok, dan obesitas. Secara keseluruhan, jurnal ini relevan dengan topik yang dicari karena mencakup 3 komponen penting dalam epidemiologi stroke, yaitu insiden, faktor risiko, dan mortalitas. Selanjutnya, kita diminta untuk membandingkan secara singkat apakah jurnal yang ditemukan dengan AI dan
dengan database yang manual itu berbeda. Jadi ini adalah dari database manual yang kita cari. Beberapa jurnal artikel yang telah kita cari menggunakan AI. Perbedaan hasil pencarian jurnal dengan menggunakan Google Scholar dan konsensus AI terletak pada cara menampilkan dan menyaring informasi ilmiah. Google Scholar menampilkan hasil pencarian yang sangat banyak karena mengindeks berbagai sumber seperti jurnal, buku, skripsi, sehingga pengguna perlu menyeleksi sendiri artikel yang relevan. Sedangkan konsensus AI menggunakan teknologi AI untuk menganalisis artikel ilmiah dan memberikan ringkasan hasil penelitian yang paling relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan. Dan sebagai kesimpulan, Google Scholar lebih unggul dalam jumlah sumber dan merangkum penelitian yang relevan dan spesifik dan cepat. Baik, selanjutnya kita akan mengecek jurnal yang tadi kita dapat di AI, apakah jurnal ini nyata atau tidak. Dengan cara kita salin terlebih dahulu judul dari jurnal ini. Selanjutnya kita akan cari di Google Scholar. Apakah jurnal tersebut beneran ada atau tidak? Dan ternyata di sini terdapat jurnal aslinya juga yang isinya sama dengan yang di AI. Dan ini hasil jurnal yang telah kita download dengan database Google Scholar dan hasilnya sama. Baik, selanjutnya saya akan melakukan live review jurnal dan pada kali ini saya menggunakan jurnal yang berjudul Stroke Epidemiology in Asia yang ditulis oleh Narayana Swami Venkata Subramanian. Dan jurnal ini dipublikasikan pada jurnal Cerebrovascular Disease Extra pada tahun 2025, volume 15, halaman 81 sampai 92, dan merupakan jurnal internasional yang terindeks Scopus. Identitas jurnal ini dapat dilihat pada bagian atas halaman pertama pada artikel. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau epidemiologi stroke di Asia, meliputi insidensi, mortalitas, beban penyakit, serta melihat subtipe stroke dan faktor resikonya. Jadi, penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana kondisi dan beban stroke di wilayah Asia. Tujuan penelitian ini dapat dilihat pada bagian introduction. Lalu, untuk desain dan metode, penelitian ini menggunakan desain review atau telaah literatur. Data yang digunakan berdasarkan dari Global Burden of Disease dan berbagai studi registry di beberapa negara Asia. Negara-negara tersebut kemudian dikelompokkan menjadi Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, lalu dibandingkan berdasarkan angka kejadian, kematian, dan beban penyakit. Selanjutnya, untuk keterbatasan dan kekuatan pada jurnal ini, kelebihan penelitian ini adalah menggunakan data dalam skala yang besar dan mencakup banyak negara, sehingga memberikan gambaran yang cukup komprehensif. Namun, keterbatasannya adalah data yang digunakan merupakan data sekunder, sehingga sangat bergantung pada kualitas sumber data. Selain itu, tidak semua negara memiliki data yang lengkap, dan metode antar studi juga berbeda, sehingga perbandingan menjadi sangat terbatas. Dan untuk relevansi, jurnal ini sangat relevan dengan epidemiologi dan kesehatan masyarakat karena membahas distribusi penyakit berdasarkan wilayah dan faktor risiko. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program pencegahan, pengendalian faktor risiko seperti hipertensi, serta pengambilan kebijakan kesehatan. Relevansi ini dapat kita lihat pada bagian conclusion. Sebagai refleksi, menurut saya, baik database jurnal maupun AI memiliki peran penting dalam pencarian literatur ilmiah. Namun, jika dilihat dari keakuratannya dan keabsahan sumber, database jurnal seperti Google Scholar lebih efektif dalam menyediakan artikel.
Sementara itu, AI seperti konsensus lebih membantu dalam mempercepat pemahaman, merangkum informasi, dan memberikan gambaran awal tentang suatu topik. Dari pengalaman saya, keunggulan database jurnal adalah datanya lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi terkadang pencarian lebih lama dan membutuhkan kemampuan memilih kata kunci yang tepat. Sedangkan AI memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kemudahan penggunaan. Namun, tetap perlu kehati-hatian karena informasi yang diberikan belum tentu selalu akurat atau berasal dari sumber ilmiah yang jelas. Tips dari saya untuk pencarian literatur yang efektif adalah mengkombinasikan keduanya, yaitu menggunakan AI untuk memahami topik secara cepat, kemudian dilanjutkan dengan pencarian database jurnal untuk mendapatkan sumber yang valid dan terpercaya. Selain itu, penting juga untuk menggunakan kata kunci yang spesifik untuk mengecek kembali sumber referensi yang digunakan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.